Kali ini memang Pas Pampres harus berusaha untuk semaksimal mungkin mengisi semua lini yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan Presiden kita. Rakyat Rusia ya, bukan cuma pemerintah Rusia tapi rakyat Rusia itu akan menimbulkan perang baru, dan beban itu nggak boleh diberikan kepada Presiden Jokowi. Kenapa dilempar ke Presiden Jokowi? Kok enak banget gitu loh, UN Zelensky, bebanin aja UN kalau nggak sanggup gitu. Karena ini seperti omongan Bung Karno dulu. Ini soal nyali. Sementara Amerika dan teman-temannya paling cuma bisa dongkol seperti biasanya. Karena nyali Pak Jokowi bukan nyali pemimpin kemarin sore, yang kalau sudah berurusan sama Amerika mendadak pucat pasi, hilang kedikdayaannya. Saya tidak ingin mental inferior, mental inlander, mental terjajah masih bercokol di dalam mentalitas bangsa kita. Ketika Jokowi berani lakukan yang pemimpin lain takutkan. Indonesia adalah negara besar dengan sejarah besarnya. Kita semuanya juga ingin warga negara kita ini juga dihormati, dihargai oleh warga negara lain. Di tengah ketegangan Rusia dan Ukraina, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kunjungan Presiden Jokowi kedua negara itu untuk menunjukkan peran Indonesia dalam upaya perdamaian. Kunjungan Presiden ini mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan karena perang dan dampaknya dirasakan oleh semua negara, terutama negara berkembang dan negara dengan penghasilan rendah, dan terus mendorong spirit perdamaian. Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia akan dilaksanakan setelah mengikuti KTT G7 di Jerman pada 26 hingga 27 Juli mendatang. Lawatan ini akan menjadi pertanda bahwa RI 1 merupakan pemimpin Asia pertama yang bertandang ke negara tersebut. Terkait pengamanan ini, Komandan Pas Pampres Maijen Tribudi Utomo menyampaikan bahwa Presiden akan dikawal pasukan pengamanan Presiden yang terdiri dari prajurit-prajurit itu yang pernah bergabung dengan sejumlah pasukan elit TNI. Sedikit gambaran, Kopassus adalah pasukan elit andalan TNI. Korps ini langganan masuk peringkat atas pasukan elit dunia. Kemampuannya tidak perlu diragukan. Ahli bela diri dan menembak, tetap bisa melaksanakannya tugas bahkan dalam kegelapan tanpa alat bantu. Spesialisasi tugas Kopassus adalah operasi militer perang atau OMP, diantaranya direct action, serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, advanced combat intelligence atau operasi intelijen khusus, humanitarian asistensi atau bantuan kemanusiaan, ERSO atau operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, perbantuan terhadap kepolisian atau pemerintah, SAR khusus serta pengamanan VVIP. Sementara Denjaka, penjelasan singkat tentang kehebatan pasukan elit TNI AL ini adalah bahwa satu anggota Denjaka setara dengan 120 prajurit biasa. Terakhir, Paskas TNI AU dengan nama sebutan lain Baret Jingga merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI AU. Paskas merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, dan darat. Yang menarik, rencana Presiden tersebut mendapat banyak sorotan dari pakar hingga tokoh penting termasuk media asing. Sejumlah tokoh menyoroti rencana Presiden Indonesia Joko Widodo yang akan berkunjung ke Ukraina dan Rusia menemui Presiden Volodymyr Zelensky dan Presiden Vladimir Putin untuk jadi juru damai. Mantan Komando Pas Pampres Legend TNI Marinir Purnawirawan Nono Sampono mengatakan bahwa Pas Pampres untuk berusaha semaksimal mungkin mengisi semua lini yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan Presiden Jokowi. Kali ini memang Pas Pampres harus berusaha untuk semaksimal mungkin mengisi semua lini yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan Presiden kita. Harus ada koordinasi kesepakatan kita dengan pihak tuan rumah, apakah Ukraina atau Rusia, karena mereka juga punya kewajiban yang sama. Tamu negara memiliki prioritas sangat tinggi. Di lain pihak, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menyebut Presiden Jokowi dapat meminta kepada Rusia dan Ukraina untuk melakukan gencatan senjata saat kunjungannya kedua negara tersebut pada akhir bulan ini. Walaupun tidak dapat mendamaikan kedua negara, kehadiran pihak ketiga seperti Indonesia diperlukan untuk membantu kedua negara dalam menghentikan serangan yang telah merugikan masyarakat. Sebenarnya yang dilakukan oleh Indonesia bukanlah mendamaikan, tetapi bagaimana Bapak Presiden ketika
ada di Kiev dan kemudian di Moskow bisa meminta agar dua negara melakukan gencatan senjata. Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah mitra penting yang dengan Rusia telah mempertahankan hubungan politik dan ekonomi yang intensif. Tahun ini Indonesia memegang jabatan presidensi G20 bergilir dan akan menjadi tuan rumah KTT G20. Rencana kunjungan Presiden Jokowi akan memperkuat kesan politik bebas aktif Indonesia yang berorientasi pada kemanusiaan dan mengedepankan perdamaian antara kedua negara yang tengah berkonflik. Konflik Ukraina dan Rusia ini disinyalir telah membawa banyak masalah bagi dunia, baik krisis energi serta kelangkaan pangan yang memicu terjadinya inflasi yang membuat sejumlah negara di jurang resesi. Tentu kunjungan Jokowi ini diharapkan bisa menjadi titik temu perdamaian dan stabilitas global. Dalam pembicaraan, dalam perbincangan telepon dengan Presiden Ukraina, saya memperoleh update mengenai perkembangan situasi saat ini di Ukraina. Saya sampaikan mengenai harapan agar perang dapat segera dihentikan dan solusi damai melalui perundingan dapat dikedepankan. Agenda Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia pun jadi sorotan tak hanya di Indonesia, tapi juga sejumlah negara asing. Media dari negara tetangga, Malaysia, Singapura hingga Amerika turut memberitakan lawatan Jokowi yang kabarnya akan dilakukan pada 30 Juni 2022 mendatang. Situs berita negeri jiran The New Straits Times memuat berita rencana kunjungan Presiden ke Rusia dan Ukraina melalui artikel bertajuk Jokowi's Meeting with Ukraine and Russian Leaders on Humanitarian Grounds, menyorot aksi tersebut sebagai langkah Indonesia untuk mewujudkan perdamaian global. Bergeser ke Singapura, media The Straits Times membuat artikel serupa dengan judul Indonesian President Joko Widodo to visit Ukraine and Russia amid ongoing war, menggambarkan bahwa kunjungan Jokowi dilakukan dalam situasi yang tidak normal, mengutip Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Tentu masih banyak lagi media-media yang menyoroti aksi nekat yang dilakukan Presiden Jokowi. Bagi beliau, hidup ini untuk ibadah. Beliau tidak hanya tekun menjalankan ibadah 5 waktu, melainkan hidupnya untuk ibadah, yaitu bekerja menyelamatkan negara hingga dunia, membangun bangsa agar bisa sejajar dengan bangsa yang sudah maju. Kunjungan Presiden Jokowi tersebut akan menjadi catatan sejarah karena merupakan kunjungan pertama pemimpin negara Asia ke Kiev dan Moskow. Semoga diberi keselamatan dan dapat memberi manfaat bagi dunia. Perlu saya sampaikan, Indonesia adalah negara pertama, negara berkembang pertama yang menjadi presidensi G20. Karena betul-betul kita duduk setara dengan negara-negara maju. Indonesia adalah negara besar dengan sejarah besarnya. Dan saya juga ingin, kita semuanya juga ingin, warga negara kita ini juga dihormati, dihargai oleh warga negara lain.